Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, di sini saya mau periksa kehamilan saya. Ini dengan Ibu siapa? Saya Isna ini Mbak. Ibu Isna ini ya. Usianya sekarang berapa, Bu? Saya umur 25 tahun. 25 ya. Ibunya bawa buku KMS, buku pink. Bawa Bu. Boleh lihat, Bu. Dengan Ibu Isna ini ya. Hamil ke berapa sekarang, Bu? Kehamilan ketiga saya sekarang. Hamil ketiga. Punya riwayat itu, Bu ya, abortus sekali ya. Berarti ini sekarang kehamilan kedua. Ketiga Mbak. Kehamilan ketiga. Ya. Anak yang pertama laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan Mbak. Perempuan ya. Anaknya usia berapa sekarang, Bu? Yang pertama itu, Bu? Sekarang umur 1 tahun sekarang. Umur 1 tahun ya. Laki-laki, Bu? Perempuan ya? Perempuan ya. Riwayat kehamilan pernah abortus sekali. Iya. Terus sekarang hamil ke Ketiga. hamil ketiga ya. Anaknya yang pertama umur berapa, Bu? Sekarang jalan 1 tahun Mbak. Sekarang 1 tahun. Usia kehamilannya di sini sudah 11 minggu ya. Dulu anaknya yang pertama ASI apa enggak, Bu? Yang pertama tidak ASI Mbak. Tidak ASI ya. Iya. Sama sekali? Iya Mbak. Saya cuma kasih susu formula aja. Baik. Jadi mulai awal tidak pernah diberikan ASI ya. Ya. Terus ini apa Ibu punya rencana untuk memberikan ASI eksklusif apa tidak? Pengennya sih kayak gitu Mbak. Oke, pengen seperti itu ya. Ini, Bu, saya ada sedikit konseling mengenai gizi ibu hamil dan gizi ibu menyusui. Ya, ini Bu di halaman ini nanti ibunya bisa baca ini di rumah ya, di halaman 19 untuk buku ini. Ya, ini sih ya, Bu. Ini di buku ini ada tertulis untuk trimester 1 dan trimester 2 dan trimester 3. Ini trimester 1 untuk, ini kan punya masih 11 minggu, berarti masuk trimester 1 ya. Untuk makanan sumber karbohidrat atau di sini makanan pokok istilahnya, Bu. Ini ada nasi ya, misalkan nasi. Sebenarnya kalau nggak cuma nasi sih, bisa dari mie atau umbi-umbian ya, atau tepung-tepungan itu juga termasuk sumber karbohidrat. Ini di trimester 1 ada sebanyak 5 porsi, Bu. Sedangkan satu porsinya adalah 100 gram atau setara 3/4 gelas. Ya, kemudian di protein hewani ini ada 6 porsi. Ini porsi dalam satu hari ya, Bu, bukan satu kali makan ya. Satu hari ada 4 porsi untuk protein hewani. Satu porsi makannya ada 50 gram atau 1 potong ikan sedang. Berarti misalkan Ibu mau makan ya, untuk makan pagi berarti cukup 1 porsi atau setara 1 potong ikan sedang. Kemudian untuk protein nabati seperti tempe, tahu dan lain-lainnya ada 4 porsi dalam satu hari. Nah, satu porsinya itu ada 50 gram atau 1 potong sedang ikan tempe ya, sedang tempe, 1 potongnya, Bu. Kemudian ada sayur-sayuran, satu hari ada 4 porsi. Sekali makan satu porsinya ada sekitar 100 gram atau 1 mangkok sayur matang tanpa kuah. Jadi kalau makan sebetulnya itu harus banyak sayur, Bu. Ya, sebanyak ini satu mangkok sayur matang. Kemudian buah-buahan. Buah-buahan di sini bisa pisang, ya, terus ini pepaya, itu boleh. Kemudian ada minyak dan gula. Penggunaan gula di sini jangan terlalu banyak, Bu. Sebaiknya maksimal per hari itu 2 porsi. Dan satu porsinya 10 gram atau 1 sendok makan. Jadi misalkan ini penggunaan gula ini sudah termasuk ada di itu, Bu, minuman. Misalkan Ibu ya sehari ini sudah mau buat konsumsi teh hangat.
gitu, atau buat air manis ya, itu maksimal tuh satu porsi itu pun sudah termasuk, misalkan ibu juga makan roti manis, nah itu berarti kan porsinya lebih dari ini. Makanya kebanyakan kalau ibu hamil dengan kenaikan berat badannya banyak ya, itu Karena gulanya itu. betul ya, banyak konsumsi gula. Nah dari itu semua, ibu hamil juga harus banyak minum air putih sebanyak 8-12 gelas per hari. Ini dihitung mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, Bu. Ya. Selama hamil ini ada keluhan toh, Bu? Tidak ada keluhan sih Mbak sebenarnya. Tidak ada sama sekali. Iya. Ibunya nggak merasa perutnya kenceng-kenceng atau sering buang air kecil? Nggak, normal semua ya. Seperti itu. Mual muntah tidak ya, Bu? Ada mual muntah apa enggak, Bu? Enggak Mbak. Nggak ada. Kalau sekarang belum. Nafsu makannya bagus. Bagus apa enggak? Ini masih sering makan sih. Masih sering makan ya. Ini untuk selama hamil, Bu, jangan lupa harus konsumsi tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu 1 tablet setiap hari selama kehamilan. Jadi ini wajib ibu hamil konsumsi tablet tambah darah 1 hari 1 kali. Dianjurkan minumnya waktu mau tidur, karena ini ada efeknya yaitu mual dan muntah. Kalau misalkan ibu konsumsinya mulai bangun tidur ya, mau bangun tidur belum makan atau belum apa sudah konsumsi ini, biasanya akan efeknya tuh lebih mual, karena memang dari obatnya pun efeknya sudah membuat mual, Bu. Terus ditambah ibu hamil karena perubahan hormon juga akhirnya ibunya lebih mual. Jadi itu makanya konsumsi tablet tambah darah dianjurkan menjelang tidur. Itu wajib Mbak. Wajib ini, Bu, wajib diminum 1 kali 1 hari, dan itu dihindari minumnya dengan kopi, teh, susu, itu tidak boleh. Yang bagus itu harus dengan air putih. Nah, dan untuk membantu penyerapannya sebaiknya banyak makan yang mengandung vitamin C. Itu yang membantu penyerapan Fe itu, Bu, vitamin C itu. Ya. Jadi seperti itu untuk gizi selama kehamilan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Berarti kan untuk yang tablet merah itu emang setiap hari harus minum. Setiap hari harus minum ya. Nah, takut nanti kalau ibunya tidak pernah konsumsi tablet tambah darah, nanti hemoglobinnya jadinya rendah. Itu. Sedangkan kalau hemoglobinnya rendah atau HB-nya rendah, itu resikonya biasanya ibu bisa lahir prematur atau ibunya pendarahan, itu seperti itu. Dan itu juga memicu nanti waktu persalinan adanya transfusi darah. Takutnya seperti itu, Bu, karena kan itu juga anemia kan. Kalau ada HB-nya rendah berarti anemia biasanya, Bu. Kalau anemia ciri-cirinya apa biasanya, Bu, kalau ibu tahu? Ini rasanya pusing itu Mbak. Iya, pusing, memang pusing. Biasanya kalau kita nyebutnya 5L. Ya, letih, lemah, lesu, lelah, lalai, lunglai. Nah, itu, Bu, ya 5L. Ya. Sama fisik kehamilan ada ditanyakan, Bu? Tidak ada? Nah, saya cuma baru tahu aja itu wajib minum tablet. Iya, wajib tentang itu, Bu, selama kehamilan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau konseling tentang ASI eksklusif, Bu. Ya, kalau saya lihat dari riwayat ibu, yang pertama nggak dikasih ASI ya, Bu ya. Iya. Nah, itu ASI eksklusif itu ASI yang diberikan selama anak mulai lahir sampai 6 bulan. Jadi anak hanya dikasih ASI. Tidak dibantu susu formula atau makanan pendamping lain. Ya, kalau makanan pendamping mulai dikenalkan di umur 6 bulan ke atas. Nah, jadi seperti itu. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama menyusui, Bu. Ya, yang pertama, ASI yang keluar pertama waktu ibu setelah melahirkan ya, itu namanya kolostrum. Kolostrum itu warnanya bening, kekuningan. Ya, itu bukan kotoran, Bu. Kalau orang dulu nyebutnya itu kotoran. Kotoran air susu, kotoran ASI. Sebetulnya bukan. Itu adalah kolostrum
Itu cairan yang pertama keluar dari payudara. Itu warnanya kuning bening. Nah, itu. Ya. Itu ada fungsinya kolostrum, Bu, karena sangat berfungsi untuk kekebalan tubuh anak. Dan ini keluar hanya di hari-hari pertama. Iya. Untuk selanjutnya akan keluar ASI seperti biasa, Bu. ASI ya. ASI warnanya biasanya pertama kali keluar itu kuning bening tadi, kemudian keluar bercampur dengan ASI, jadi ASInya warna putih kekuningan. Jadi masih ada kolostrumnya ASInya. Kemudian lama-lama warnanya putih aja, itu berarti ASI aja, kolostrumnya sudah nggak ada. Ya. Terus ini ada beberapa perawatan payudara ini, kalau bisa payudaranya kalau ada lecet, ada luka, ada apa, jangan dikasih ini, Bu, alkohol, nggak boleh. Alkohol, betadine atau sabun dan sebagainya nggak perlu, cukup dikompres dengan air hangat. Ngaruh ke ini susunya, Mbak? Iya, kayak itu ya. Kalau ibunya sering ngasih itu alkohol dan sebagainya, malah nanti memperparah lukanya, perih juga ya. Nah, kalau sudah perih, anak akhirnya nggak mau menyusu. Seperti itu ya. Ini saya kayak konseling ini ya, cara menyusui yang benar, Bu. Ini ada beberapa cara menyusui yang benar. Yang pertama yang harus diperhatikan dulu, Bu, ibu menyusui sesering mungkin, semau bayi 8-12 kali sehari atau lebih. Ya. Kemudian yang kedua, bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Nah, kemudian ini yang ketiga, susui sampai payudara terasa kosong lalu pindah ke payudara sisi lain. Nah, kemudian apabila bayi sudah kenyang tetapi payudara masih terasa penuh, kencang, maka payudara perlu diperah, ASI disimpan. Hal ini bertujuan untuk mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI. Nah, itu. Ini, Bu. Nah, harus diperhatikan pertama, cara menyusui yang benar adalah ini, semau bayi sering mungkin menyusuinya. Ya, karena ini 8-12 kali sehari. Ibunya kalau jarang menyusui, maka payudaranya akan semakin tidak berisi. Karena sifatnya ASI adalah semakin sering disusukan, maka akan semakin banyak. Jadi seperti itu ya. Nah, ini terus bayinya bila tidur terus dibangunkan setiap 3 jam untuk disusui. Nah, itu. Ini setiap 3 jam. Ini saya kasih ini aja, Bu ya. Saya praktekkan cara menyusui yang benar. Ini saya ada alat peraga untuk cara menyusui yang benar, Bu. Kebetulan ini saya punya alat peraga payudara. Ya, permisi, Bu, dulu saya belum tanyakan ibunya bekerja apa tidak, Bu? Saya pekerjaannya swasta, Mbak. Oh, bekerja ya, swasta. Ya. Bekerja mulai pagi sampai jam berapa, Bu? Sampai sore, Mbak, bangun jam 3 gitu. Oh, Makanya saya bingung kalau mau program ASI itu, tapi kalau mau nyusui anak jam berapa gitu. oh ya, nanti saya kasih tahu. Ini saya konseling dulu cara menyusui yang benar ya, Bu ya. Ini kan payudara itu. Nah, terus yang pertama, pastikan posisi Ibu harus nyaman dulu. Punggungnya harus ini, Bu. Kalau ini nggak ada sandaran, dikasih sandaran bisa bantal atau boleh atau boneka boleh ya. Yang penting ibunya nyaman dulu. Kemudian kalau sudah nyaman, bayinya ditaruh di sini, Bu. Ya, di pergelangan tangan. Harus lurus seperti ini. Jangan gini atau gini. Ya, ini posisi salah. Kan betul posisinya seperti ini. Nah, kemudian bayinya lurus. Ini badannya sedikit menempel ke badan ibu. Kepalanya bayi harus menghadap ke payudara ibu dan sejajar. Ya. Kalau sudah sejajar gini, posisikan payudaranya pas di pelekatan mulut bayi, Bu. Posisi tangannya harus gini ya, Bu. Ini pertama payudara ditopang dengan ya, ditopang seperti ini. Bukan gini. Bukan gini, ya. Atau gini, apa gini. Ya, karena tangannya kalau mendekati areola sini, ini akan menghambat ajurnya ASI. Menghambat Menekan gitu malah. ya, malah nanti tidak keluar. Yang betul adalah ini cukup gini.
Ya, ini ditopang, bagian payudaranya ditopang, kemudian dipas pelekapan seperti ini. Nah, pastikan ini ya, pastikan semua areolannya juga masuk. Bukan hanya puting aja, semua harus masuk. Dan dilihat juga yang perlu diperhatikan Bu ya, posisi hidungnya jangan sampai tertutup daerah payudara. Nanti dia akan tersedak atau tidak bisa bernapas. Ya. Kalau sudah masuk semua, pastikan ini dagunya juga menempel sini. Dan ini juga semua masuk. Lah, ini Bu, bisa lihat Bu. Nah, misalkan kalau ibunya capek juga bisa sandar seperti ini. Kalau ibunya nggak ada sandar ini pasti biasanya lebih cepat capek. Seperti itu, ya. Ini Bu. Nah, kalau gimana kalau ini Bu? Tapi dari lihat hasil USG-nya, anaknya kembar apa enggak Bu? Enggak ya, satu ya. Tapi kalau memang satu posisinya seperti ini, misalkan jarinya kembar, nanti darahnya nanti khususnya bisa silang gini Bu. Ya, kanan kiri yang satunya sebelah sini atau bisa seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini juga bisa ya. Iya. Ada yang ditanyakan Bu? Cukup ya. Kayaknya pertanyaan ini meskipun hamil ketiga ini kayaknya Bu baru ini ya, baru menyusui karena ya. Iya. Ini biasanya kendalanya dulu apa Bu? Kendala ya itu sih Mbak, karena waktu jam kerja itu jadi nggak bisa menyelesaikan. Ya karena mungkin kerja ya punya jadinya apa? Gimana caranya anaknya bisa ASI terus gitu ya? Itu saja sih kendalanya. Iya. Kalau cara pelekatannya Bu, ini bisa di buku ini juga bisa diperhatikan ya. Ini posisi yang benar seperti ini. Kepala dan payudara itu dalam satu garis lurus. Nah, yang saya seperti ini Bu, lurus gini ya. Ibunya jangan gini. Nah, dia tidak nyaman, ibu sendiri juga capek nanti. Kalau ibunya gini lurus ya. Gaya kalau merasa nyaman ya. Di dekapan ibu, kemudian ibunya juga tidak capek. Terus yang kedua, ini saya masuk posisi oralnya semua sudah masuk. Ya, cuma di ini putihnya aja semua masuk Bu. Karena sebetulnya di oralnya juga ini ada asinya. Yang dikeluhkan ibu pertama kali menyusui biasanya putihnya tidak keluar. Ya, tapi itu tidak masalah. Selama bayi mau mengunyur di daerah oral ini juga ada asinya ini. Ya, kalau ibunya mau pengen tahu sebetulnya ini payudaranya ada ininya, ada strukturnya. Ya. Nah ini Bu, ini kan daerah puting ini tadi ya. Nah ini kan masih aurela, ini masih sama. Ini kan kalau bayi masih mengenyut di sini, ya. Ini sama aja dia gini, sama Bu, keluar. Dan itu nanti lama kelamaan putingnya ini akan keluar sendiri, seperti itu, ya. Akan muncul sendiri maksud saya. Keluar sendiri. Iya. Kalau ibunya tidak pernah menyusukan, malah akan semakin tidak keluar. Itu kayaknya. Nah, ya. Sudah dari awal itu. Dari awal tidak pernah dikenalkan Bu ya. Ya. Kemudian ini, jika ibu bekerja, di buku ini ada Bu, jika ibu bekerja, cara penyimpanannya seperti apa? Nah, penyimpanan ini Bu, ASI kalau memang banyak Bu, misalkan kondisi payudaranya penuh gitu ya, bisa ASInya ini dipompa. Pompa ini ada dua cara, ada yang cara manual pakai tangan atau pakai alat pompa atau breast pump. Nah, kalau cara manualnya gimana? Nah, ini Bu, di bukunya ini ada contohnya. Ya. Nah, kalau saya praktekkan seperti ini Bu. Ini kan seperti ini Bu payudaranya ya. Nah ibunya itu bisa gini, memijatnya pelan-pelan sini sampai sini, kemudian ditarik lagi, pelan lagi, dan ini dituangkan dengan gelas. Ya, ada gelas. Jadi ini dituangkan di gelas. Nah, terus
sampai penuh. Kalau bayi sudah penuh bisa diminumkan pelan-pelan pada bayi seperti ini. Ya, ini di bukunya ini sudah ada. Ya, cara-cara prakteknya seperti itu. Jadi bukan malah dipencet seperti ini, Bu. Ini tulis salah, ini keliru. Kebanyakan orang-orang kalau itu langsung dipencet seperti ini. Iya, malah nggak keluar karena menekan. Ya, jadi dipencet pelan-pelan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian diputar lagi seperti ini. Kalau sudah mulai kosong ya, tarik seperti ini, mutar. Jadi berasa Mbak kalau itu kosong rasanya? Ya, rasanya apa? Agak lunak biasanya. Kalau biasanya kalau darah itu tuh keras. Biasanya keras ya. Terus kemudian diputar lagi, pijit gini. Ya. Ya, sampai terasa habis. Tuh, seperti itu. Kalau di sini kalau mau pakai alat bantu, ada yang manual dan pakai elektrik juga ada. Ya, memang ada plus minusnya, Bu. Kalau yang elektrik harganya memang agak mahal, sedikit mahal. Sedangkan manual lebih murah. Cuma memang kecepatannya lebih cepat di yang elektrik ya daripada manual. Dan itu kalau elektrik nggak perlu capek-capek untuk memompa. Kalau yang elektrik tuh Mbak takut ini enggak? Misalnya tuh asing. Oh enggak, Bu, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang pompa yang elektrik sekarang itu ada mode memijat dan mode hisap. Jadi awalnya dipijat itu ibunya nggak perlu sakit, karena dihisap akan semakin banyak gitu. Nggak kerasa sakit gitu? Iya, rasa enak kok, Bu. Lebih nyaman. Kalau model yang manual cuma nggak ada mode hisap, ada mode pijat, hanya langsung bisa aja. Ya seperti itu. Dan ini, Bu, penyimpanan ASI perah. Ya, ini jika ibu bekerja ada cara menyimpan ASI. Nah, ASI baru perah disimpan di cooler bag ya, Bu. Ini suhu ruangnya 15 derajat bisa sampai 1 hari atau 24 jam. Kalau di suhu ruang di cooler bag. Ya, cooler bagnya jelas pakai ice gel, Bu. Ya. Kalau ini dalam ruangan. Nah, di ruangan ASI yang baru diperah bisa sampai 4 jam. Penyimpanan ASI perah ini ya, Bu. Ini penyimpanan ASI perah ini bisa tahan sampai beberapa jam, Bu. Untuk penyimpanan ASI perah di suhu ruang bisa sampai 4 jam dengan suhu 27 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan ASI baru perah ditaruh di cooler bag yang ada ice gelnya dengan suhu 15 derajat Celcius bisa sampai 1 hari, Bu, 24 jam. Jadi misalkan Ibu kalau sudah memerah ASI bisa ditaruh di cooler bag itu bisa sampai 1 jam, 1 harian, Bu. Gitu. Nanti kalau sudah sampai rumah, ibunya kan bisa ditaruh di freezer atau di kulkas. Nah, udah nih, misalkan kalau di kulkas nih dengan suhu lebih dari 4 derajat Celcius. Ya, ini bisa sampai 2 sampai 3 hari. Iya, 2 sampai 3 hari ditaruh di kulkas. Kemudian kalau di freezer pada lemari es dengan 1 pintu bisa sampai 2 minggu. Tapi kalau freezer sampai dengan 2 pintu, Bu, ini 3 sampai 6 bulan tahannya. Jadi kalau dikatakan ibu yang bekerja tidak bisa ASI khusus, sebetulnya tidak bisa sebenarnya, Bu. Tergantung ibunya menyiapkan waktunya ya, meluangkan waktunya bisa apa tidak. Ya mungkin kalau sekarang sudah ada peraturan kalau ibu yang bekerja untuk diberi fasilitas misalnya di ruang latasi, itu ruang latasi kan khusus untuk ibu menyusui, itu bisa untuk ibu menyusui untuk memompa ASI di situ atau menyusui di situ juga bisa. Sekarang di fasilitas semua sudah harus diperlakukan seperti itu, harus ada ruang laktasi namanya. Ya, ada yang tanyakan ini, Bu? Jalannya udah jelas Mbak? Ya. Ini saya kata tadi Ibu, ini ada yang cara menghangatkan ASI. Cara menghangatkan ASI bisa aja ditaruh di gelas kaca yang ada dikasih air hangat. Kemudian ASI-nya cukup ditaruh situ, Bu, nggak perlu dituang. Ya, nanti ASI akan hangat sendiri. Ya. Terus jangan dipanaskan di atas kompor, nggak boleh. Harus ada perantara antara mangkok dengan air.
Ya. Nah, kalau jenazah ibunya langsung memanaskan di atas kompor, nanti malah hasilnya rusak. Karena airnya dari suhu terlalu dingin ke suhu panas malah merusak ASI. Jadi caranya harus ada antara itu. Ya, itu sudah tentang ASI, cara menyusuinya. Ini ada makanan yang bisa membantu melancarkan ASI. Ini sama kalau tadi di ibu hamil ya, ini bedanya di ibunya dan gini sih untuk porsinya Bu agak sedikit lebih besar ya? Ya, karena porsinya disamakan dengan hamil trimester ketiga dari 2 ya. Ya, untuk porsinya kita ini ibu menyusui 6 porsi dalam 1 hari. Kalau ibunya makan sehari 3 kali, berarti sekali makan itu 2 porsi. 2 porsi. Kalau 21 porsinya 3/14 atau 100 gram. Kalau 2 porsi berarti sekitar 1,5 gelas sekali makan. Ya. Kemudian ada lauk hewani seperti ikan, telur, jahe dan sebagainya itu 1 porsi 50 gram. Ya. Nah, 50 gram atau 1 potong ikan atau 1 porsi telur. Untuk 1 kali makan. Ya. Terus ada lauk protein nabati. Ya, hewani kan tadi ini nabati ada kacang, tempe, telur dan tahu. Kacang, tempe, tahu, kacang-kacang juga ya termasuk sini. Ini sama 4 porsi. Kemudian ini dasar sayuran. Ya, konsum sayur tetap ini harus 1 porsinya 100 gram atau 1 mangkok sayur matang. Tuh, ada buah-buahan juga. Kemudian penggunaan gulanya juga tidak boleh terlalu banyak, tetap ya 2 porsi. Nah, ini Bu yang perlu diperhatikan Bu. Minum air putih 14 gelas per hari di 6 bulan pertama dan 12 gelas per hari pada 6 bulan berikutnya. Ini harus diperhatikan Bu. Kebanyakan ibu yang menyusui itu minumnya kurang. Ya, jadi kalau ibu minumnya kurang, ASINya itu tidak keluar atau tidak lancar. Jadi memang harus banyak minum air karena komponen utama ASI adalah air. Ya, namanya adalah air susu ibu. Jadi ibunya harus banyak minum air putih. Mbak, kira-kira ada makanan yang dipantang Mbak selama kita menyusui? Selama ibu menyusui, kalau makanannya dipantang sebetulnya tidak ada Bu, sebetulnya ya. Nah, itu hanya saja ibu kalau terlalu konsumsi banyak makan pedas atau makanan yang bersifat perut bergas, istilahnya itu membuat perut bergas atau tidak nyaman, itu yang akan mengganggu ibu. Ya. Terus dulu orang bilang kan kalau makan banyak makan pedas nanti anaknya belakan, atau sebetulnya tidak ada pengaruh. Cuma biasanya tuh dari segi medisnya lebih ke pengaruh ke ibunya. Biasanya ibunya itu akan mengalami perutnya itu bergas kalau sering konsumsi pedas itu seperti itu. Ya, kalau minum es apa nanti bayinya pilek gitu. Nah, itu tidak Bu, tidak ada masalah ya. Karena pilek itu flu ya, flu itu biasanya disebabkan karena virus. Karena virus atau dari debu juga bisa, bukan dari apa yang dimakan ibunya minum es kemudian anaknya jadi pilek gitu, tidak. Itu disebabkan karena flu ya atau virus ya. Tuh. Ada yang tanyakan lagi Bu? Jadi bisa kemungkinan kalau kita sakit apa bisa dari air susu itu menyalurkan ke anaknya gitu satunya, bisa juga nggak? Ya, kalau ibunya sakit misalkan ya berpengaruh nggak ke anaknya. Sebetulnya dari ASI tadi sudah membentuk imunoglobulin Bu. Jadi itu yang akan membantu antibodinya anak biar anak tidak gampang sakit. Nah, misalkan kalau
dikasih susu formula, antibodinya tadi tidak terbentuk karena memang tidak ada di susu formula, adanya di ASI. Iya, seperti itu. Dan tanyakan lagi Bu. Biasanya jelas ya. Jelas ya. Ini nanti bukunya disimpan ya Bu, karena ini bukunya akan digunakan sampai anak umur 5 tahun nanti. Karena nanti setelah ibu melahirkan, buku ini akan digunakan terus sampai anaknya umur 5 tahun. Di sini ada namanya PPKMS, itu juga ada di sini Bu ya. Jadi bukunya harus disimpan dengan baik seperti itu. Nah, buku ini bisa jadi riwayat ini nggak Mbak? Untuk pelajaran selanjutnya gitu. Iya betul, ini bisa disimpan ya. 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 Jadi cukup seperti itu yang bisa saya sampaikan Bu. Kalau ibunya ada keluhan atau ada masalah bisa menghubungi saya atau datang ke Polisisi. Ya. Ya Bu, ada tanyakan lagi? Dari saya cukup Mbak. Oke. Udah ya, terima kasih ya Bu atas kunjungan hari ini. Saya pamit dulu Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.